semuanya, selamat pagi. Pagi ini sebelum memulai pelajaran kita hari ini, kita mau devotion dulu ya. Bagaimana kabar kalian semuanya? Miss harap kalian semuanya dalam keadaan baik, karena kita punya Tuhan yang baik. Mari kita sebelum mulai devotion kita berdoa dulu. Bapa kami di dalam surga, Tuhan terima kasih untuk pagi hari ini. Kami datang kepadamu Tuhan, kami mengucap syukur akan segala kasih-Mu dalam setiap kehidupan kami. Engkau Bapa yang baik, Engkau yang selalu memberikan yang terbaik dalam setiap kehidupan kami. Ajar kami Bapa untuk tetap punya hati yang terus bersyukur apapun yang kami terima, karena kami percaya bahwa Engkau baik dalam hidup kami. Siapkan hati kami Bapa pada pagi hari ini untuk kami bisa mendengar cerita hati-Mu, kerinduan-Mu untuk hidup kami lebih baik lagi. Terima kasih Bapa, Kau yang mengurapi setiap kami dimanapun kami berada. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami datang, berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah anak-anak, pagi hari ini ayatnya Miss mau ambil dari Lukas 16 ayat 10. Mari kita baca Lukas 16 ayat 10. Lukas 16 ayat 10 ayatnya berbunyi, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara yang besar. Dan barang siapa tidak benar di dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga di dalam perkara-perkara yang besar. Jadi di sini kita mau belajar tentang kesetiaan. Seberapa besar kita itu setia dalam setiap pekerjaan, pelajaran kalian, sekolah kalian, mungkin setiap apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Nah, di sini Miss mau cerita ada seorang perempuan pada zaman dahulu di Amerika sana yang bernama Martha Berry. Martha Berry ini seorang wanita ya yang merindukan, dia punya visi bahwa dia mau membangun sebuah sekolah untuk anak-anak yang kurang mampu. Tapi dia belum punya modal, dia nggak punya buku-buku, dia juga nggak punya tempat. Yang dia punya itu hanyalah suatu visi dan misi dalam tekad dalam hatinya untuk membantu anak-anak di sekitarnya yang belum bisa bersekolah. Pada saat itu Martha Berry mendatangi seorang pengusaha kaya banget, milioner yang bernama Henry Ford. Kalian pernah dengar nama mobil Ford? Nah, ini adalah yang punya pabriknya ya. Yang Henry Ford itu seorang pengusaha mobil di Amerika dulu. Si Martha Berry ini datang kepada Henry Ford dan dia mengutarakan semua visinya, semua misinya untuk anak-anak, membantu anak-anak. Pada saat itu Henry Ford mendengarkan, lalu dia mengeluarkan uang dari kantongnya dan dia memberikan 10 sen. Sangat kecil banget pada waktu itu juga, saat ini kecil, apalagi waktu itu juga sangat kecil ya. 10 sen itu diberikan kepada Martha Berry. Si ibu Martha ini gimana reaksinya? Kalau kita semua gimana coba? Misalnya kita datang meminta bantuan kepada seseorang yang kaya untuk ada suatu kerja untuk misi kita, misalnya untuk menolong orang, tapi kita cuma diberi 1.000 rupiah. Wow. Tapi pada saat itu Martha Berry punya respon yang benar. Dia melihat uang 10 sen itu dia terima dan dia mengucapkan terima kasih, lalu dia pulang, dia melakukan bagiannya dia dengan apa yang dia punya. Dia membelikan benih. Jadi uang 10 sen itu diberikan benih. Akhirnya benih itu ditanam di rumahnya, yang halaman rumahnya, benih buah-buahan dan benih sayuran. Dia menanam dengan setia dan akhirnya pada suatu saat dia panen, dia jual benihnya itu, hasilnya dia berikan benih lagi, dia tanam lagi. Terus sampai dia mengalami 3 kali 4 panen dan hasilnya bisa cukup untuk memberi sebuah bangunan kuno. Akhirnya dia bisa membeli sebuah bangunan kuno untuk bisa menampung anak-anak untuk belajar. Di situ dia merasakan sukacita dan dia akhirnya teringat kepada si pemberi uang yang awalnya 10 sen itu. Akhirnya dia datang kepada Henry Ford. Dia berkata bahwa Tuan, lihatlah apa yang sudah Tuan berikan ini, 10 sen ini yang sudah mengerjakan banyak hal sampai bisa membangun, bisa membeli ya, maksudnya membeli bangunan kecil, walaupun bangunan itu belum jadi benar bagus, tapi uang Tuhan itu sangat berguna sekali. Dan dia menceritakan apa yang dia sudah lakukan dan dia menceritakan bahwa dia sudah bisa menampung anak-anak untuk bersekolah. Di situ Henry Ford sangat terkesan. Dia melihat Ibu Martha ini luar biasa, setia banget dengan apa yang diberikan walaupun hal yang nggak seberapa. Nah, di situ Henry Ford melihat hasil kerja keras Bu Martha ini dan akhirnya dia menyumbangkan $1 juta untuk sekolahnya Ibu Martha. Dan akhirnya Bu Martha bisa mendapatkan uang lebih banyak lagi, lebih dari apa yang dia bayangkan, dan dia bisa membangun sekolahnya, bisa membeli buku-buku, dan bisa menampung banyak anak-anak di sekitarnya yang kurang mampu. Dari pelajaran ini kita bisa ambil kesimpulan, ambil pelajaran yang bisa kita pelajari bahwa
apapun yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Mungkin talenta, ya mungkin talenta itu tadi seperti dipersiapkan untuk sesuatu yang besar dalam hidup kita masing-masing. Tapi Tuhan memberikan sesuai dengan kemampuan kita. Seberapa besar sih kita mampunya mengerjakan. Jadi kalau kita saat ini, saat-saat pandemi kita belajar di rumah, harus tetap setia mengerjakan tugas-tugas. Mungkin kalian bilang, wah nggak ada miss yang lihat, biar aja kerjanya asal-asalan. Atau belajar, ulangan, nyontek aja, nggak mau belajar. Kan nggak ada yang tahu juga, tapi Tuhan tahu loh ya. Nah kembali lagi, kita mau belajar bahwa setialah dalam perkara kecil. Kita diberikan kesempatan untuk mengerjakan tugas-tugas di rumah, lakukan dengan sungguh-sungguh. Jangan ada yang bolong, kumpulin tugasnya jangan ada yang telat di Google. Di Classroom harus tepat waktu. Kalau nanti mau menghadapi ini, bentar lagi mau menghadapi mid semester ya, kita menghadapi PTS. Dalam menghadapi PTS kita harus mempersiapkan segala sesuatunya. Apakah kita udah tugas-tugas sudah lengkap, boarding pass kita sudah bisa di ACC belum? Kembali lagi, ayo setia. Belajar sungguh-sungguh. Walaupun belajar di rumah, ya kita tetap belajar dengan sungguh-sungguh. Mengerjakan tugas dengan sungguh-sungguh. Karena apa yang kita kerjakan Tuhan melihat. Kalau kita bisa dipercaya, kita melakukan, walaupun mungkin kita nggak ngerti pelajarannya, kita mau belajar dengan terus rendah hati belajar, minta pertolongan Tuhan. Tuhan tolong saya mau belajar dengan sungguh-sungguh, meluangkan waktu lebih banyak belajar. Karena kita nggak begitu bisa pelajaran satu pelajaran, misalnya matematika, atau bahasa Inggris, atau fisika. Tapi kita harus menyiapkan waktu dengan setia, mengurangi main HP-nya, mengurangi main gamenya, mengurangi nonton video-video atau film-filmnya. Lebih banyak setia kepada pelajarannya. Miss yakin bahwa apa yang kalian lakukan dalam kesetiaan kalian, hasilnya akan memperoleh yang terbaik. Ya, jadi pada pagi hari ini Miss mau ingatkan kalian semuanya, ayo sama-sama kita setia dengan hal-hal kecil yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Contohnya kita mau sekolah, kita mau persiapkan hati kita untuk belajar dengan sungguh-sungguh, berdoa sama Tuhannya, minta hikmat, kepandaian, karena apa yang Tuhan berikan dalam hidup kita itu selalu yang terbaik. Jadi jangan putus asa, mari sama-sama kerjakan yang mungkin sekarang masih banyak tugas yang ketinggalan atau hasil ulangan yang kurang baik, tetap jangan putus asa. Ayo lakukan bagiannya, tetap ikuti pelajarannya, tetap kerjakan tugas-tugasnya. Miss yakin nanti hasilnya akan mendapat yang terbaik. Seperti firman-Nya, kalau kalian dipercaya hal kecil, percaya Tuhan akan berikan perkara-perkara lebih besar lagi. Kita akan melihat keajaiban-keajaiban lebih besar lagi dalam kehidupan kita. Ayo kita sama-sama pagi hari ini semangat. Apapun yang kita kerjakan tidak ada yang sia-sia. Bersama Tuhan pasti kalian bisa. Ya, ingat, setia dalam perkara kecil. Selalu melakukan semuanya seperti untuk Tuhan. Nah, sekian pagi hari ini devotionnya. Jadi kiranya bisa bermanfaat buat kalian semuanya. Jangan putus asa. Ingat selalu bahwa Tuhan ada bersama kita sebagai penolong. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kami diingatkan selalu untuk belajar setia akan suatu hal yang Tuhan percayakan, yaitu pelajaran-pelajaran kami, sekolah kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau yang mampukan kami belajar setia, melakukan tugas-tugas, mengerjakan semua tugas-tugas, belajar dengan benar. Karena kami yakin dan percaya apa yang kami lakukan semuanya akan mendapatkan hasil yang terbaik di dalam Tuhan. Terima kasih ya Bapa, Kau sertai kami sementara akan pelajaran-pelajaran kami selanjutnya. Kau yang menyertai setiap kami dengan kemampuan yang dari Tuhan, kami pasti bisa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami datang berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih anak-anak semuanya. Selamat belajar dan ingat selalu ya, God is good all the time. All the time, God is good. Shalom.